71. 71 ya. Selamat siang teman-teman sekalian, Kang Hadi Conscience Channel. Kali ini saya berkesempatan nih kedatangan tamu Dr. Eka, spesialis ortopedi traumatologi ya. Beliau adalah Ketua ID Jawa Barat. Nah, ini cabang yang paling terbanyak nih, lumayan Jawa Barat ya. Dulu Banten bersatu dengan Jawa Barat, namun sejak 2000 pisah ID-nya juga ya, karena Banten paling muda nih sekarang. Kang Eka, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua nih, Kang Eka. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kang Eka ini seger ya, energik, memimpin Jawa Barat dengan segala macam permasalahannya. Universitas juga ada berapa yang di sana yang FK-nya di 6. Jawa Barat? 6 ya. Rumah sakit juga cukup kompleks banyak ya, Mas Eka ya. Ya. Ya, tapi masih perlu. Ya, cabangnya berapa sih ya jumlahnya? Saya Alhamdulillah tahun 2021 ini kita mendapatkan 2 tambahan pemekaran ID cabang baru, yaitu pertama ID cabang Tasikmalaya memekarkan menjadi kota dan kabupaten. Kemudian kemarin bulan kemarin ID cabang Ciamis memekarkan menjadi ID Pangandaran. Jadi jumlah saat ini ada 27 cabang kota kabupaten. Dan ini sesuai jumlah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Iya, Banten cuma 6 nih. Ada satu di rencana nggak tahu ya, kabupaten dan kota Tangerang ini belum terpisah. Kalau terpisahnya hanya Tangsel dulu. Karena kabupaten ini biasa malu-malu terus nih dengan kota Tangerang ya. Semestinya 3 dulu diamanahkan. Baik, Kang Eka, ini saya panggilnya Kang Eka aja ya. Karena kita akrabnya semua memanggilnya Kang Eka ini. Kang Eka ini ada semangat setiap tahun Ikatan Dokter Indonesia ya. Kenapa saya ucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia? Ya memang itu hari lahirnya Ikatan Dokter Indonesia. Nah sekarang berusia 71 tahun, di mana jargonnya semangat Indonesia pasca COVID-19. Jangan tanya paskanya ya, Mas Eka, saya nggak bisa menjawab. Karena saya hanya membaca ya, menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Kalau berbicara di bidang kesehatan, salah satu yang tidak bisa lepas daripada tujuan hal tersebut adalah yaitu peran daripada dokter di berbagai tingkatan, di berbagai golongan spesialisasi maupun bahkan tidak kalah sebagai dokter yang di primer ya, dan juga di berbagai kesatuan juga ada ya. Nah, menurut Kang Eka sendiri ini gimana nih setelah berusia 71 tahun Ikatan Dokter Indonesia, untuk pandangan Kang Eka sebagai Ketua ID Wilayah Jawa Barat yang hampir tadi berapa? Cabangnya 27 ya? 7. Ya. Ya, bagaimana menyatukan ini semua? Karena ini memang luas wilayahnya Jawa Barat cukup besar ya, dan sinkronisasinya juga lumayan menjadi tantangan sendiri yang berpusat di ibu kota yaitu Bandung. Silakan Kang Eka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes ya. Rampes. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur, alhamdulillah, dan berterima kasih ke Kang Hadi khususnya diundang pada
podcastnya nih yang sudah terkenal, mungkin satu-satunya kali ya di tanah air nih. Iya, jadi banyak lah. Nggak kalah dengan kaum milenial, dengan Deddy Kobusnya juga kalah nih. Nah, kemudian yang keduanya tentu saja kami mengulang, kita mengucapkan selamat HUT atau Dirgahayu Ikatan Dokter Indonesia yang berulang tahun yang ke-71 pada 24 Oktober. Kita lahir 1950. Tentu ini suatu usia yang tidak mudah ya. Bukan balita lagi, katakanlah kalau dalam organisasi, dan sudah mengarungi berbagai perjuangan, kepengurusan, dan segala suka dukanya, katakanlah gitu. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, kami di wilayah Jawa Barat saat ini alhamdulillah bertambah 2 cabang baru seperti tadi disampaikan, sehingga jumlah cabang kami sama banyaknya dengan jumlah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, yaitu 27 kota kabupaten. Yang terbaru adalah 2, yaitu Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Tasik maupun dari Ciamis. Ya. Dan kalau misalnya ada rencana kami dengar dari Pemprov Jabar, rencana pemekaran lagi kota kabupaten, ada kemungkinan bisa saja kami pun ikut menyesuaikan, begitu Kang Hadi. Wah, makin dan bertambah seperti ini diketahui, jumlah penduduk Jawa Barat termasuk yang terbanyak nasional. Saat ini jumlahnya kurang lebih 47 juta penduduk, hampir 50 juta penduduk Jawa Barat, dan memang pemerataannya penduduk memang saat ini masih banyak di Jawa Barat Utara, termasuk juga anggota ID-nya masih banyak di Jawa Barat Utara, sehingga ini memang PR kami juga, pemerataan tenaga medis di Jawa Barat yang selalu kami sampaikan ke Pemprov. Tentu ini berhubungan dengan infrastruktur, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian terkait dengan Dirgahayu ID saat ini yang ingin kami sampaikan, Kang Hadi, kita organisasi profesi, khususnya kita ID, adalah satu-satunya organisasi profesi dokter yang tentu saja diakui oleh negara, pemerintah maupun undang-undangnya sudah jelas. Sehingga itu juga yang patut disyukuri, bahwa sampai sekarang salah satu pemersatu kita organisasi ID adalah hanya ID satu-satunya. Jadi tidak ada ID-ID yang lain, tidak ada organisasi profesi dokter yang lain. Semua bernaung di bawah ID, itu yang patut kita syukuri sekarang. Karena banyak profesi lain selain dokter yang kita tahu dinamikanya tentu ada yang berafiliasi ke sini, ada yang memecah dan sebagainya. Dan sampai sekarang kita tidak. Adapun dinamika organisasi di mana-mana selalu ada. Namun kita tetap bersatu di bawah naungan ID. Kira-kira begitu ya Kang Hadi. Dan kita tahu juga bahwa pegangan kita setiap 3 tahun adalah ADART kita. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi pegangan kita menjalankan roda organisasi mulai dari cabang, wilayah maupun sampai pusat. Dan itu ADART kita yang terakhir disahkan melalui Muktamar Samarinda. Dan dari tahun ke tahun insya Allah secara prinsip memang tidak ada perubahan ya Kang Hadi ya, setahu saya. Baik dalam bentuk dasar, asas, sifat, tujuan, usahanya, dan hierarki dan sebagainya, saya kira tidak banyak perubahan ya Kang Hadi ya. Nah itulah yang menjadi pegangan kita dalam rangka ulang tahun ini, tetap berpegangan ke ADART kita yang disahkan oleh Muktamar. Perlu saya sampaikan di sini, Kang Hadi, sebelum ada pertanyaan lain nih. Ya, silakan. Dasar organisasi kita tetap sama dari dulu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.
Asasnya juga masih sama, ketuhanan, peri kemanusiaan, musyawarah itu didahulukan, keadilan, kesejahteraan, profesionalisme itu selalu ada. Kemudian sifatnya, sifat organisasi kita, organisasi yang bersifat nasional, independen, dan nirlaba. Itu juga masih tetap samakan ya, Kang Hadi? Ya, pasti. Bahwa kita adalah organisasi nirlaba. Kemudian tujuan organisasi yaitu meningkatkan segenap profesi dokter, ya, harkat dan martabat, kemudian kehormatan diri dan profesi kedokteran itu juga sama. Jadi sebetulnya udah jelas kemana arah tujuan kapal besar IDI itu. Jadi tidak lepas dari situ. Adapun usaha-usaha yang berdasarkan asas, sifat maupun tujuan itu juga menjadi pegangan karena diputuskan dalam ADART. Dan itu harus kita laksanakan mulai dari pusat sampai cabang. Misalnya apa? Meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran. Itu nomor 1 ternyata. Meningkatkan mutu pendidikan profesi. Kemudian yang keduanya, memperjuangkan kepentingan kedudukan dokter. Nah, itu juga nomor 2. Kemudian yang ketiganya, bisa bermitra dengan pihak-pihak terkait kebijakan kesehatan. Itu juga ternyata menjadi amanat di ADART yang menjadi keputusan muktamar. Boleh saya sampaikan lagi selanjutnya, menjalin kerjasama baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri dalam untuk kesejahteraan anggota sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dasar di atas. Jadi itu semua ternyata memungkinkan, Kang Hadi, dengan tidak keluar dari koridornya di ADART. Kemudian terakhir adalah fungsinya pemersatu, pembina, pemberdaya. Jadi kita harus bersatu memang, ya. Berbeda pendapat ternyata itu hanya dinamika. Tapi bersatu sampai sekarang menurut kami itu tidak boleh diabaikan. Dan terakhir perannya yang kita sama-sama tahu sebagai agent of change dan development. Mungkin itu sementara Kang Hadi yang bisa saya sampaikan dalam rangka HUT IDI ini. Dan kami, pertanyaan terakhir tadi, bagaimana nih dengan 27 kota kabupaten? Alhamdulillah Kang Hadi, kami di IDI Jabar secara internal kami selalu komunikasi dengan cabang di ujung, di Pangandaran maupun di utara. Dan terakhir, baru saja beberapa hari yang lalu kami melakukan kunjungan korwil istilahnya dari IDI wilayah pengurus ke cabang-cabang di korwil 4. Jadi untuk diketahui, dari 27 kota kabupaten ini kami bagi menjadi 5 korwil, Kang Hadi. Masing-masing korwil ada 4-5 cabang, dan itu sudah kami kunjungi dari ujung sana sampai ujung utara, alhamdulillah. Sehingga komunikasi baik. Dan kemarin terakhir kami korwil 4, kami kunjungan ke Cianjur yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok, dan satu lagi Cianjur. Itu kemarin kami kunjungan. Dan terakhir, secara eksternal, alhamdulillah Kang Hadi, komunikasi kami dengan stakeholder Pemprov sangat-sangat, kalau bisa dikatakan sangat baik. Kami suka japrian dengan Pak Gubernur, bahkan ya Bu Gubernur, kami suka japrian dengan Pak Kapolda. Kemudian kami juga diundang bila oleh legislatif DPRD Jabar bila ada penyusunan rancangan ini perundang-undangan kesehatan. Ya, alhamdulillah itu yang kami rasakan. Baik. Begitu kira-kira Kang Hadi, maaf nih agak panjang. Nggak apa-apa. Justru di sini titik tekannya atau stressing point-nya bahwa Kang Eka sebagai ketua IDI wilayah mampu menginduksi para ketua cabang. Mungkin kalau di pusat provinsinya berkomunikasi kepada pemangku daerah, di mana biar bagaimanapun ini udah mulai nih agak keresahan ya, betapa sulitnya mengurus perizinan dokter praktek mandiri. Ini di daerah-daerah lain ya, klinik, rumah sakit ya. Nah itu mampu kita komunikasikan.
Terus kedua, mungkinan yang paling penting adalah advokasi di berbagai kabupaten kota. Ini yang mungkin Mas Eka lakukan. Nah, ini mudah-mudahan ke depan di semangat ini 71 tahun, bukan hanya perayaannya, tetapi semangat untuk berkomunikasi nih, Kang Eka ya. Ya kalau di sini setiap ini Ketua ID Wilayah Banten juga cukup respon dengan beberapa ketua ID cabang yang lain, di mana jujur ya banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak terlalu menguras tenaga malah untuk para pemilik klinik, rumah sakit tentang seluruh perizinan. Padahal itu tupoksinya adalah pembina kita di Dinas Kesehatan. Ini malah sektor kepolisian dan mohon maaf nih Kang Eka, LSM yang agak sedikit ikut cawi-cawi terhadap perizinan kita. Mudah-mudahan ini, Kang Eka, apakah di sana mengalami juga? Ini supaya kita jangan berseberangan, tetapi menyadari tupoksi kita udah pandemi begini, mengurus hal-hal yang ini terkadang malah jatuhnya kalau tidak berkomunikasi dengan baik, akhirnya kita lelah untuk segala hal ya. Manajer juga sekarang rumah sakit walaupun dia nggak pegang pasien, cukup lelah ini, Kang Eka. Ini gimana pendapatnya nih? Kira-kira apa mengalami atau tidak nih di sana di Jawa Barat? Ya. Jadi yang bisa kami sampaikan, Kang Hadi, memang PR kita termasuk masih banyak ya untuk memperjuangkan kepentingan anggota di lapangan dalam hal pelayanan. Itu jelas, baik dalam izin praktek maupun dalam hal-hal lainnya yang berhubungan aspek legal dan sebagainya. Tapi dari semua itu yang kami rasakan khususnya di Jawa Barat, penting faktor komunikasi, Kang Hadi. Ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi baik dengan eksternal, dengan stakeholder, baik pemerintah maupun organisasi lainnya, ya kami rasakan seperti itu. Jadi tidak hanya internal ke anggota ke cabang-cabang saja. Dan dengan komunikasi yang baik ternyata hal-hal yang dihadapi permasalahan itu akan terasa lebih ringan, kami rasakan seperti itu. Khusus mengenai LSM sampai sejauh ini kami alhamdulillah ya tidak bisa dikatakan tidak begitu rasakan lah mengenai ini ya. Mungkin di daerah-daerah ya mungkin bisa lebih terasa seperti itu. Tapi laporan yang datang ke kami, alhamdulillah mereka pun berkomunikasi baik ya dengan ini, sehingga permasalahan perizinan yang ada lebih ke arah administratifnya kalau kami rasakan seperti itu. Ya, misalnya apa yang kita tahu sekarang satu pintu di DPMP TSP seperti itu. Nah, di Jawa Barat ada yang masih melalui Dinkes, ada juga yang sudah ke DPMP TSP. Nah, tapi sejauh ini mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala lah ya untuk pengurusan izin praktek katakanlah atau izin klinik dan sebagainya. Kemudian PR lainnya yang kami rasakan ya tentu saja dalam hal di era JKN ini yang kami rasakan saat kunjungan-kunjungan itu yang selalu muncul mengenai redistribusi, kapitasi, itu saya kira tidak hanya di Jawa Barat saja ya, Kang Hadi, nasional ya. Ya betul itu. Mungkin itu salah satu PR kita. Kemudian mengenai tadi terakhir mengenai manajer, betul. Walaupun tidak praktek, manajer sekarang by Vaskes, rumah sakit klinik memang cukup juga. Bahkan katanya sekarang banyak laporan ke kami nih saat ini, manajer-manajer ini yang sudah lama tidak berhubungan dengan pasien dalam hal praktek, sekarang harus dihidupkan lagi STR-nya sebagai salah satu syarat. Mereka kelimpungan, sudah 10 tahun lebih tidak berpraktek, tidak punya SIP, sementara STR menjadi prasyarat. Sedangkan uji kompetensi, waduh, rada nyerah juga nih kalau uji kompetensi. Ini juga banyak nih laporan seperti ini, sehingga kita perlu juga menjadi jalan keluarnya untuk teman-teman senior yang ingin
mengaktifkan kembali STR-nya walaupun tidak berpraktek karena berhubungan dengan struktural. Apakah ada jalan keluar lain selain uji kompetensi, misalnya seperti itu? Ya. Itu kali. Mungkin nanti melalui podcast ini bisa didengar, bisa dipikirkan nanti di muktamar nanti ya. Nah, karena ini penting kalau yang manajer direktur atau manajer di bawahnya itu pasti dokter atau dokter gigi ya. Karena tidak boleh selain profesi itu menurut Undang-Undang Rumah Sakit 44 2009 ya. Mudah-mudahan nanti Kang Eka bisa mempelopori hal-hal yang inovatif yang dirasakan para teman-teman dokter di berbagai lini. Direktur rumah sakit ketika dia dokter pasti adalah anggota kita, nggak mungkin anggota orang lain. Kita harus yang urus ya. Nah, Kang Eka, ini saya dengar nih, Kang Eka, rame di dalam grup nih ya tentang wacana ini mungkin besok ini diskusinya. Boleh saja saya meminta pendapat dari Kang Eka lebih luas ya, karena kalau udah diskusi itu berkejaran dengan waktu, di sini agak sedikit luas nih untuk membicarakan pandangan Mas Eka sendiri. Ini kan opini ya, tidak membawakan wilayah seluruh Jawa Barat, karena memang saya aja di Banten itu beragam pendapatnya tentang program satu dokter satu SIP ya. Nah, satu tempat praktek. Nah, ini banyak yang menyebutkan garisan A, B, C, D. Ini siapa yang memulai kondisi seperti ini? Ada yang menyatakan biarlah 3, kalau dia mau praktek 1 juga kan tidak ada masalah. Kalau dia berpraktek 4 itu yang masalah. Lagi-lagi banyak ya masalahnya, tarikannya, kecukupan lah, inilah produksinya, dan malah rumah sakit yang tidak diatur pertumbuhannya. Kalau yang mau kita capai apa? Mungkin pesan-pesan Mas Kang Eka, besokan Pak Ketua terpilih Samarinda, disebut Presiden-elek Mas Adib Humaydi itu akan menjadi pembicara. Ini pesertanya aja kalau yang saya tahu tadi, saya sih tidak ikut campur, hanya mendengar dari panitia itu 6.300 yang daftar. Karena memang itu terlalu sedikit dengan jumlah dokter yang hampir 220 dokter. Ini sebetulnya ada juga yang mengatakan, aduh, di tengah pandemi baru saja bebas. Kita tidak tahu, kita tidak menakut-nakuti juga, kita harus optimis di peak ketiga ini udah tercapai atau malah udah lewat, atau memang baru merambat naik. Kemarin yang kita dengan puncak kedua saja di bulan Juli sampai Agustus, terus terang kita kewalahan. Ya, kalau perlu satpam pun jadi dokter. Mohon maaf, itu anekdot yang sangat pedih buat saya kalau nanti ini dijadikan sesuatu wacana. Ada yang menentang, ada yang mendukung, asal. Nah, ini kata asalnya kan ini juga harus dipertimbangkan. Bukan hanya salary yang bisa dibawa, tetapi kita lebih kepada bagaimana fashion safety-nya. Ya kan? Nah, ini tujuannya bisa saja seperti itu, tetapi mungkin ada tujuan yang lain. Ada juga yang skeptis nih, apa jangan-jangan menggelar karpet merah ini di Jawa Barat ini, Kang Eka nanti disuruh menggelar karpet merah dari dokter asing nih. Nah, ini saya minta pendapatnya saja, ini pendahuluan, nggak usah detail, besok kita berdiskusi, mudah-mudahan itu memang ada yang terbaik yang bisa kita dapat. Pendapat Kang Eka sendiri, silakan Kang Eka. Ya, terima kasih Kang Hadi, memang ini berapa hari ini hangat dibicarakan nih mengenai wacana satu SIP satu tempat praktek ya. Ya. Nah, yang bisa kami sampaikan adalah kita kalau bicara
satu SIP, satu tempat praktek untuk seorang dokter, kita akan bicara idealnya, realistisnya, kira-kira begitu dulu. Nah, kalau satu tempat praktek, satu SIP untuk satu dokter, itu sangat ideal, Kang Hadi. Dan itu akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Itu satunya. Mutunya ya? Iya, betul. Itu saya kira goalnya di situ. Nah, berarti ini ada namunnya. Namun ya. Bila kondisi saat ini di lapangan, di kita, baik di kota, apalagi di perifer, apakah sudah mendukung ke arah sana? Itu pertanyaannya. Ya. Artinya apa? Kami melihat bila saat ini satu SIP diberlakukan untuk satu dokter, satu tempat praktek, maka dapat dipastikan banyak vaskes atau rumah sakit yang akan kekurangan dokter. Kira-kira demikian. Sebagai contoh seperti ini. Katakanlah di Tasikmalaya, sekarang kota kabupaten yang begitu luas dengan vaskes tidak hanya rumah sakit daerah, tapi rumah sakit swasta juga klinik, sedangkan jumlah spesialis penyakit dalamnya katakanlah hanya 5 orang atau katakanlah 10 orang, itu masih belum mencukupi untuk satu dokter satu vaskes. Itu untuk satu kota atau kabupaten. Begitu pula kota kabupaten lainnya. Baru itu untuk satu perhimpunan spesialis, belum spesialis lainnya, belum dokter-dokter lainnya. Nah, tentu ini juga menjadi pemikiran bila ada wacana ke arah sana, Kang Hadi. Nah, paling itu pendahuluannya dari saya sebelum ini. Iya. Jadi jangan sampai bila ini diberlakukan saat ini, maka banyak yang akan bermain belakang gitu. Yang penting ada dokter, karena melakukannya cuma satu, bukan 3 seperti sekarang. Jadi saya melihatnya ini walaupun diskusinya dilakukan sekarang, saya yakin tidak akan diberlakukan untuk saat ini. Betul. Begitu kira-kira, Kang Hadi. Tapi gini, ketika kita akan mengatakan sesuatu secara nasional, ya kita hanya ingin menuntut datanya, mappingnya. Saya melihat di Tangerang saja satu jalur perbatasan kabupaten kota dengan kabupaten kota Tangerang. Kang Eka tahu sendiri, kalau saya bilang rumah sakit itu berdiri kayak untayan tasbih, Pak. Kang Eka, ya. Mungkin banyaknya. Ada Alfamart, ada Indomaret, ada A, ada B. Wow, itu bahkan pengembang perumahan pun itu membuat rumah sakit. Nah, akhirnya rumah sakit yang dipunyai oleh asli para dokter itu tidak mampu bertahan. Jadi ini sebetulnya sama ketika minimarket yang dinasionalkan hanya punya satu, walaupun rakyat warga yang lain diberi kesempatan untuk memiliki, ya branded itu adalah mengalir ke sana pundi-pundi, tidak dinikmati oleh kita semua. Ini mungkin yang nanti mungkin di berbagai kesempatan jika Kang Eka berdiskusi, mari kita perhatikan juga dari sisi pengembang rumah sakit yang boleh kalau pengembang rumah sakit itu bukan UMKM lah, karena modalnya juga padat sekali ya. Tetapi banyak yang dipunyai oleh putra-putra asli dokter yang memang punya komitmen tinggi untuk mempersembahkan sebuah rumah sakit untuk bangsa. Ketinggalan, ya dukunglah pemerintah harus hadir, kan begitu ya. Nah, ini kalau kita mau bikin komprehensif, jangan tunggu nanti ulang tahun ID ke-100 pun kita hanya berwacana seperti ini saja. Kang Eka ini 71, masih ada 29 tahun lagi
kita harus berubah kalau perlu dalam waktu 73 tahun ke depan. Saya udah titip pesan di kepemimpinan Mas Adib, IDI harus punya daya tawar yang sangat tinggi di dalam hal mengatur berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan hayalan. Mari kita sama-sama dukung itu ya, Kang Eka. Ya. Nah, Kang Eka, mungkin ini sudah hampir mau mendekati waktu 30 menit ke paruh kedua ya. Ini waktunya. Saya ingin mengetahui juga nih, Kang Eka, pandangan Kang Eka sendiri terhadap perlindungan hukum bagi para dokter ini bagaimana, yang bisa disumbangkan pemikiran untuk Kang Eka, IDI untuk IDI ke depannya ini, Kang Eka. Monggo Kang Eka. Mungkin mulai dari masalahnya dulu, apa yang bakal kita usulan untuk diberlakukan ke depan. Silakan Kang Eka. Ya, terkait dengan perlindungan terhadap dokter, khususnya tentu saja perlindungan aspek legal ya, hukum ya. Kenyataan yang ada, setiap tahun kami masih banyak menerima aduan, gugatan, bahkan tuntutan terhadap dokter atau vaskes dari pihak pasien. Nah, ini kan tentu saja sedikit banyak seorang dokter akan merasa tidak nyaman, katakanlah seperti itu, dalam melaksanakan tugasnya, pelayanannya seperti itu. Nah, artinya supaya dokter-dokter ini merasa nyaman, ya tentu saja kami setuju adanya suatu perlindungan untuk dokter-dokter. Perlindungannya apa? Nah, perlindungannya bisa dari profesi, bisa juga dari peraturan atau perundang-undangan yang dibuat untuk itu, Kang Hadi, gitu. Ya. Nah, dari profesi kita sudah jelas. Mulai dari cabang sampai pusat kita punya BHP 2A. Hanya saja memang masih banyak PR-nya BHP 2A. Tentu saja kami pun di wilayah, misalnya saja apakah dokter-dokter ini sudah terlindungi oleh asuransi profesi, misalnya seperti itu. Nah, asuransi profesi juga tidak semua dokter misalnya tanda kutip mampu, katakanlah, sehingga perlu adanya ikut serta berperan profesi di situ untuk membantu dokter-dokter di lapangan terkait perlindungan profesinya. Nah, dari perundang-undangan, nah tentu saja ini juga PR kita juga Kang Hadi untuk mendorong para advokasi, katakanlah dari tingkat pusat ya, di legislatif gitu ya. Jadi tidak hanya menuntut kewajiban dokter saja, tapi bagaimana juga mewujudkan hak-haknya dokter juga. Hak-hak dokter termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum itu, gitu ya. Jadi kalau sekarang kenyataan yang ada seolah-olah dokter ini kapanpun, siapapun, dimanapun bisa digugat, bisa dituntut, walaupun belum tentu bersalah, walaupun belum tentu lalai. Nah, walaupun belum tentu lalai, secara energi, biaya, dan waktu juga sudah sangat melelahkan. Jadi ada dua itu, Kang Hadi. Kalau menurut saya minimal PR yang harus kita lakukan, yaitu di internal untuk perlindungan hukumnya, profesinya, sedangkan eksternal advokasi ke legislatif. Kira-kira demikian, Kang Hadi. Baik. Nah, itu dari sisi dokter meminta perlindungan. Kang Eka, ini sekarang kita hidup di dunia media, di dunia juga kita mengembangkan sebuah telemedicine ya. Nah, ini saya sih pikir teman-teman dokter ya, yang nggak usah lah punya kemampuan yang sangat tinggi, tetapi edukasi masyarakat ini bisa dilakukan di rekaman-rekaman channel YouTube ya, untuk edukasi masyarakat. Mungkin memang banyak sudah kita dengarkan, tapi kalau dia berpraktek sebagai dokter yang dikenal,
saya pikir itu masih trust-nya sangat tinggi ya, Mas Eka ya. Mungkin ini saya sih menitip pesan saja. Yuk mari teman-teman, yang penting kita patuh pada etik kita sebagai dokter. Saya pikir nanti mau menarik, tapi jangan TikTok yang kayak kemarin ya, yang sehingga tersinggung orang semua. Tapi kita ini adalah guru yang mensiarkan, ya seperti Ustadz, Pendeta, Romo, itu kita seperti itu. Karena kita ini adalah universal, lintas agama ya. Kita bisa ngomong sejauh itu nilai kesehatan, saya pikir trust kita itu semakin tinggi. Dan makin juga kita di sela-sela kesibukan kita, ada kegiatan beramal melalui media, karena ini tidak terbatas. Mari kita isi media-media ini jadi penyuluhan ini, Kang Eka. Gimana pendapat Kang Eka sendiri ini? Ini bukan menjustis bahwa saya paling ya. Saya ya kalau saya tidak ada tujuan yang lain selain juga mengabarkan semua isi yang baik dari sisi dokter. Mungkin Kang Eka. Ya, saya sangat setuju dengan Kang Hadi ya, bahwa dokter itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Betul. Artinya sekarang era teknologi, era digital, era informasi atau revolusi 4.0 bahkan 5.0. Intinya itu. Hanya saja dengan beradaptasi itu termasuk juga rambu-rambunya lah. Itu. Rambu-rambu di era digital ini. Jangan sampai, apalagi sekarang kan saya juga melihat dokter-dokter katakanlah yang fresh from oven, yang baru itu begitu semangatnya di era digital dengan di medsos, sehingga jangan sampai mereka kebablasan rambu-rambunya mana ini. Nah, itulah tugas fungsi kita profesi untuk mengingatkan adik-adik kita ini jangan sampai kebablasan di era digital. Nah, contohnya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hadi mengenai telemedicine, telekonsultasi dan sebagainya. Nah, kita kan dasar hukumnya belum begitu kuat untuk telemedicine, profesi medis ini, sehingga harus diingatkan juga teman-teman adik-adik dokter ini ya, jangan sampai tanpa memeriksa pasien sudah berani menegakkan diagnosa, bahkan memberikan terapi di medsos, katakanlah di ini. Nah, malah tidak ada dokumentasinya lagi ya, malah Kang Eka, ini bahaya. Nah, itu hal-hal yang seperti ini. Makanya saya di berbagai kesempatan telekonsultasi, telemedicine hanya terbatas penjelasan umum dulu. Tapi kalau sudah masuk ke diagnosa, masuk ke terapi, itu tentu harus ada rambu-rambunya, harus hati-hati. Syukur-syukur kalau lancar. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana perlindungan hukumnya? Kira-kira demikian. Bagaimana medical record juga ya, Kang Eka. Betul. Dan kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk menegakkan diagnosa itu tidak cukup anamnesa, tapi ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik jarak jauh bisa nggak kira-kira? Iya. Mungkin nanti ada yang kali kedua, ketiga. Nah, itu yang memang dipulangkan kepada keyakinan di Kodeki juga. Memang dokter itu harus memeriksa sendiri kebenaran. Cuma nanti ini kan masih tergerus karena kebutuhan pandemi, dan juga kita tidak ikut-ikutan telemed, tetapi itu ada tujuan tertentu yang harus kita capai. Kalau nggak bisa ya pasti kita akan memeriksa sendiri, tapi dengan cukup hati-hati. Mungkin itu kali ya, Mas Eka. Iya. Kang Eka. Kang Eka, ini udah 30 menit lebih ya. Teman-teman mungkin baik khususnya di Jawa Barat ya, dan juga kita semua bertetangga, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan di kali ini untuk usia yang 71 tahun rumah besar ini, yaitu yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia. Baik pesan kepada teman-teman maupun kepada masyarakat tentang keberadaan Ikatan Dokter Indonesia. Monggo, silakan Dokter Eka. Ya,
Untuk teman-teman sejawat, saat ini kita memasuki era digital di masa pandemi. Ya. Nah, tentu saja kita harus tetap waspada, ingat rambu-rambu, kemudian juga pegangannya kita Undang-Undang Praktek Kedokteran, Kodeki, khusus berhubungan dengan pelayanan kita di masyarakat. Sebetulnya cukup simpel, itu saja. Kemudian yang tambahannya lagi yaitu Perkonsil. Perkonsil mulai dari 4 2011, sekarang 50 2017, ada 28 hal tindakan medis yang harus dihindari oleh dokter-dokter. Kira-kira itu secara praktis untuk teman-teman sejawat. Dan untuk masyarakat, pesan kami dari IDI, khususnya IDI Jawa Barat, bahwa seluruh lapisan masyarakat kiranya mengerti dan maklum bahwa semua tindakan kedokteran sekecil apapun, secanggih apapun, sifatnya adalah ikhtiar. Ikhtiar sebaik mungkin. Sedangkan tidak ada satu orang dokter pun yang menjamin kesembuhan. Kesembuhan hanya dari atas. Itulah pesan kami untuk masyarakat, Kang Hadi. Hatur nuhun. Iya, bagus. Ini ada kuliah yang disebut dengan Expanding Verbentenness, not Resultat Verbentenness. Wah, ini dia bilang itu bahasa apa? Bahasa Perancis. Ya itu memang falsafah kita ya, dan itu para masyarakat ya yang juga bertugas sebagai pemangku penegak hukum itu harus dimaklumi. Dan juga mungkin media ya, Kang Eka. Ini jujur ya, tanpa sadar harus kita ingatkan, harusnya kita sahabatkanlah perkataan bahwa jangan sampai media dan juga sekelompok masyarakat itu membunuh para dokter yang berujung kepada defensive medicine ya. Ini yang kita harus tegakkan dan mungkin kita bantu untuk kepemimpinan ke depan di berbagai tingkatan dari mulai PB sampai ke cabang untuk melakukan sebuah ya tadi kata Kang Eka itu edukasi komunikasi KIE ya. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini berlaku ini, Kang Eka ya. Iya ya, Kang Eka ini udah hampir 40 menit ya. Ini perbincangan yang saya pikir pesan-pesan yang sangat berarti buat teman-teman semua dari Ketua IDI Wilayah Jawa Barat, Dr. Eka Mulyana ya, SPOT. Traumatologi ya, ortopedi traumatologi ya, dan ini kita bekerjalah sebagai profesional dokter ya, dan yang penting compassion ya, perhatian dan tidak boleh menyelukai pasien sendiri ya. Selamat hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia, semoga amanah ya buat kita semua dan terutama untuk masyarakat gitu aja ya. Tetap membantu pemerintah untuk menyehatkan bangsa ini ya. Baik Kang Eka, salam juga dengan teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan di kantor IDI ya. Salam hormat juga Kang Eka dengan keluarga. Saya Dr. Hadi Wijaya, fungsi saya juga sebagai Sekretaris IDI Banten, menyampaikan salam hormat dari Pak Ketua IDI, dari Ketua IDI Banten dan MKEK IDI Banten. Semoga semua kita selalu sehat, melindungi masyarakat juga. Terima kasih Kang Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Hadi. Ya. Sampurasun. Baik.